Selamat pagi, kita akan kembali lagi bersama saya Putuhan. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Jadi misalkan seperti ini, saya sudah buat tadi. Misalkan ini ada pie, kue ya, kue. Ini akan saya arsir. Ya nggak apa begitu. Nah, jadi di sini kan harusnya kan ada empat kue, ada 4 kue. Nah, ceritanya di sini itu ketiga yang putih-putih. Ketiga yang putih-putih ini ceritanya itu sudah diambil sama orang, pokoknya entah dimakan, dibuang gitulah pokoknya. Jadi sisa ini yang hitam ini. Jadinya tinggal sisa berapa ini? Kalau yang putih-putihnya ini hilang, tinggal sisa 1 ya. Jadinya kita tulis di sini 1/4 seperti itu. Empatnya ini berasal dari 1, 2, 3, 4. Ada berapa kotak dia yang dikasih pada soalnya, tergantung sih. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan kuenya tinggal sisa 1, kalian bisa taruh di sini 1 dan per 4 seperti itu. Jadi 1/4 bagian gitu jadinya. Paling lengkapnya itu bagian. Nah, ini ada hubungannya sedikit ya dengan pembagian, makanya jadi 1/4 bagian. Begitu. Lagi yang mau dibahas ya. Nah, setelah itu di pecahan kita ada yang namanya ada yang namanya penyebut. Saya lupa bilang, ada yang namanya penyebut. Penyebut itu selalu yang di atasnya ya, di atasnya per, dan yang di bawahnya per. Itu namanya pembilang. Jadi penyebut ini misalkan dia nyebutin ada tinggal sisa 1 kue. Dan pembilang ini jadi kayak awalnya itu ada 4 kue tapi sisa 1 gitu loh. Awalnya itu ada 4 kue, jadinya ditulis 4 begitu. Kalau misalkan ada seperti ini, berapa nih jadinya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penyebutnya kalian bisa ganti jadi 5. Tergantung soal ya sebenarnya. Tapi tetap kuenya hilang 1. Karena yang diarsip itu cuma 1. Begitu ya guys ya. Nah, jika sudah mengetahui tersebut, ada konsep dasarnya ya dari pecahan. Mengapa bisa ada pecahan? Jadi kan kita awalnya sudah belajar pembagian. Jadi pembagian selalu kan 4, maksudnya yang terbesar dibagi yang terkecil. Jadi seperti selisih. Jadi 4 dibagi 2 akan sama dengan 2. Nah, kalau pecahan ini berasal dari pembagian yang terkecil dibagi yang terbesar. Jadi kayak 2 dibagi 4. Kan nggak bisa tuh. Jadi kita bisa ubah jadi 2 per. Nah, 4 per ini sama dengan bagi ya. Jadi 2 bagi 4 sama dengan 2/4. Itu sama. 2/4. Seperti itu asal mula pecahan ya. Jadi konsep dasar sudah tahu. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyederhanakan pecahan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ngitung-ngitung. Nah, untuk cara menyederhanakan pecahan jadinya, misalkan ada pecahan di sini 12/14. Carilah bentuk sederhana. Nah, misalkan disuruh carilah bentuk sederhana. Tapi ini angkanya ketinggian ya.
12/14. Jadi sekarang disuruh cari bentuk sederhana. Kita bisa mulai dari misalkan 12 sama 14. Bisa disederhanakan, dibagi berapa misalkan. Nah, di sini pembagiannya kalian pakai ya pembagiannya. Jadi kalian tulis di sini bagi. Nah, di sini FPB sangat berfungsi sekali ya. Jadi 12 sama 14 itu FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 2 ya. 2. Jadi 2/2. Jadi 12 dibagi 2/2. 12/14 maksudnya dibagi 2/2. Sama dengan, karena kan 12 dibagi 2 sudah tadi kita belajar yaitu 6. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Karena 6 sama 7 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Coba kira-kira yang bisa dibagi 7 kan cuma 7 sama 1. 6 kan bisa dibagi 2 sama 3 sama 6 sama 1. Nah, 7 nggak bisa dibagi 6. Jadinya inilah hasil akhirnya. Begitu. Nah, jika sudah bisa mengetahui ini, artinya jika sudah bisa ini, pembagian perkalian harusnya sudah kuat ya. Bentuk sederhana. Untuk bentuk sederhana, seperti yang saya bilang, FPB, KPK, pembagian perkalian itu sangat-sangat benar-benar dibutuhkan karena memang udah konsep dasarnya dari fraksi atau pecahan ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar cara menyederhanakan. Sekarang kita akan belajar pertambahan dari pecahan. Pertambahan. Oke. Jadi untuk pertambahan dari pecahan misalkan ada 12/15. Misalkan kamu mau nambah 13 per 15 dulu yang sama. Oke. Nah, kalian harus lihat untuk pembilang itu tidak apa-apa jika tidak sama. Yang penting penyebutnya itu sudah harus sama, baru bisa kita tambahkan. Jadi ini penyebutnya, penyebut ingat ya, yang di bawah per itu yang namanya penyebut. Jadi penyebutnya 12 itu 15, penyebutnya 13 itu juga 15. Nah, kan udah sama tuh. Jadinya bisa kalian langsung tambahkan. 12 tambah 13 berapa? Ya 25. 5/15. Oh my god. Jadi inilah hasilnya. 25/15. Oke. Nah, ini sebenarnya ada bentuk sederhananya lagi, tapi kalian akan belajar. Tapi akan saya bahas nanti. Oke. Selanjutnya di sini misalkan ada, nah jika konteksnya tidak sama seperti ini ya. Jadi misalkan, angkanya kegedean nih kayaknya. 7/20 ditambah misalkan 14/40 sama dengan, nah lihat pembilangnya antara 20 dengan 40 itu sudah sangat beda jauh, jadi mereka tidak sama ya. Untuk cara menyamakannya, nah di sini perkalian kalian yang sangat dibutuhkan sekali. Bukan perkalian KPK, maaf. KPK. Ya sama aja perkalian juga. Jadi 20 dikali berapa biar mau 40? Dikali 2 ya. Jika dikali 2 biar mau sama. Jika dikali 2, ini dikali 2 dan atasnya pun juga harus dikali 2. Jika tidak, itu hasilnya akan sangat jauh berbeda. Jadi ingat ya.
jika ingin menyamakan penyebut, jika di bawahnya dikali, atasnya juga harus dikali. Nah, ini kan udah gini nih, udah kayak patokannya kalian ke ini. Jadinya ini ya nggak usah diapa-apain, nggak usah dilihat, tutup. Jadi cuma 7/20 dikali 2/2. Kayak gitu ya. Hapus. Nah. Jadi sama dengan 7 dikali 2 berapa? 14. Per 20 dikali 2, 40. Ya. Ini baru kita sudah bisa tambahkan ya. 14/40. Sama dengan 28/40. Nah, saya juga lupa bilang, untuk penyebut dia tidak bertambah ya. Jadi misalkan penyebutnya 15, ya tetap aja 15 gitu. Hasil akhirnya tetap aja penyebutnya 15. Nah, penyebutnya 40 tetap aja hasil akhirnya 40 gitu loh. Jadi penyebutnya tidak ditambah ya. Jangan kalian pikir 12 tambah 13, 15 tambah 15. Jadinya salah itu. Pokoknya beda konsep lah jadinya. Jadi ya ini jawabannya. Oke, sudah mengerti ya untuk pertama-tambahan. Nah, sekarang untuk pengurangan. Oke, jadi ya untuk pengurangannya sebenarnya tidak jauh beda dengan pertambahannya. Cuma bedanya ya kalau dikurang ya dikurang gitu loh. Jadi untuk pengurangan. Untuk pengurangan tidak jauh beda dengan pertambahan ya. Tetap aja harus menyamakan penyebut ya. Jadi misalkan 12/15 dikurangi tuh, Indira ikut 7/15. Nah ya, pas kecil. Kamu udah bilang SD. Jadi nah ini penyebutnya udah sama ya, sama-sama 15. Jadinya 12, langsung aja kalian 12 dikurangi 7. Jadinya 12 kurang 7 adalah, betul sekali, 5. 5/15. Ya. Nah, langsung jika konteksnya tidak sama lagi seperti tadi. Jadi misalkan angkanya harus bagus, kepanjangan 14. Aduh, panjang. Bentar. Nah, 14 per 15 lagi nggak apa. Dikurang 3/30. Nah, ini kan tidak bisa karena kalian sudah lihat penyebutnya tidak sama. Antara 15 sama 30 itu sudah beda jauh, mereka tidak sama. Jadi untuk caranya sama seperti tadi, KPK-nya kalian bisa pakai patokannya 30 ya. Jadi karena 3 ini tidak bisa dibagi 2, jadi pakai 30 aja patokannya. Jadi sama ke penyebut. Jadi bisa 15 dikali berapa menjadi 30. 15 dikali 2 ya, 15 dikali 2, dan atasnya selalu ingat harus dikali 2 juga. Jadi 14 dikali 2 berapa? Ya, 28. 15 dikali 2 juga 30, dikurangi 3/30. 28 dikurangi 30 ya 25/30. Itulah jawabannya. Ya, seperti itulah pecahan pada umumnya dengan cara penghitung-hitungannya. Nah, jika misalkan tadi saya lupa bilang, misalkan tadi ada soal 12/15 tuh ditambah misalkan saya bikin 3/15. Nah,
Ini kan sudah sama kan penyebutnya. Kalian tinggal tambahkan aja kan tuh. 12 tambah 3 sama dengan 15 per 15. Nah, ini kalian bisa sederhanakan. Jadi misalkan bisa dibagi berapa nih? 15 bagi 15. Kalau udah sama atas dengan bawahnya ini sama, hasilnya pasti 1. Ingat itu. Jika atas dengan bawahnya sama, jadi jika pembilang dengan pembilang itu atasnya, penyebutnya itu bawahnya. Jika pembilang dan penyebutnya sama, jadi hasil bagi mereka sudah pasti 1. Mengerti? Di 1 gitu loh. Nah, seperti tadi. Jadi begitu ya cara menyederhanakan pecahan. Nah, kalau ngitungnya seperti ini. Misalkan tadi, yang tadi tuh hasilnya 25 per 30 tuh. 25 per 30. Nah, ini seperti tadi saya sudah bilang. Kok sama dengan sih? Carilah bentuk sederhananya. Jadi, dibagi ya. 25 sama 30 paling besar kira-kira bisa dibagi berapa? FPB ya. Di sini FPB itu benar-benar harus kuat banget pokoknya. Nah, tapi kalau untuk kalian ya sekedar aja lah gitu loh. Jadi 25 paling besar bisa dibagi berapa sama 30? Ingat kalau misalkan di sini 5 sudah pasti harusnya 5 yang paling besar. Jadi bisa dibagi 25 dibagi 5. Dan 30 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5. Ayo 5 kali berapa biar jadi 25. Begitu, gitu aja caranya. Jadi 25 dibagi 5. Kalian pikir 5 dikali berapa biar jadi 25. Kayak gitu caranya. Ingat ya, jangan diribetin otaknya. Jangan bilang pembagian itu susah. No, perkalian kalian sudah hafal, mengerti itu pembagian itu juga pasti gampang bagi kalian. Jadi 30 dikali berapa biar jadi 5? Ayo. Udah pasti 5 per 6. Inilah bentuk sederhananya. 5 per 6. Kapan-kapan aku akan minta hasil 25 per 30 boleh. Kalau yang misalkan pembagian perkaliannya kalian masih lemah. Atau kadang-kadang aku juga akan minta ini jika sudah yakin bisa. Begitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir, ada namanya pecahan. Pecahan. Campuran. Nah, ini sebenarnya agak rumit ya bagi kalian untuk belajar pecahan campuran, tapi saya akan jelaskan sedikit saja di sini. Nah, untuk pecahan campuran dia itu kayak gimana ya? Jadi misalkan gini, 12 per 15. 12 per 15 mulu. Ditambah 13 per 15 seperti soal yang tadi ya. Sama dengan 25 per 15 tuh. Nah, kalian mungkin mikir-mikir penyebut pembilangnya kok lebih gede dari penyebutnya. Nah, disinilah pecahan campuran berlaku. Jadi 25 per 15 ini kalian sederhanakan dulu ya. Kalau udah 5 pasti 5 sih FPB-nya ya kalau udah ada angka 5. Jadi 5 salah. Jadi dibagi 5 per 5. Ingat, harus lengkap caranya. 25 dibagi 5, 5. 15 dibagi 3, 3. 15 dibagi 5, 3, maaf. Nah, jadinya kan 5 per 3 tuh. Ini bentuk sederhananya. Kita bisa ubah dia dengan cara begini. 3 dibagi 5. Gimana ya jadinya ya? Gini. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 kan nggak bisa. Udah pasti 1 ya. 1 sisa 2. Jadinya 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5. Gitu kan? Ngerti kan?
Ngerti kan? Jadi kalian tulis 1, sisanya itu kalian tulis di atasnya 2 per. Pakai penyebutnya 3, jika penyebutnya 3 kalian tulis di sini 3. Ya, inilah yang dinamakan pecahan campuran. Jadi 5/3 kalian bisa ubah jadi 1, 2/3. 1, 2/3. 1, 2/3. Gitu. Nah, untuk mendapatkan 5/3 ini kembali, kalian bisa gini caranya. 1 dikali 3, 3 kan? 3 ditambah 2, 5. Jadinya 5/3 lagi. Begitu. Ya, gitu aja pecahan campuran ya. Tidak ada susah-susahnya. Susah-susahnya. Iya, diam aja. Diam aja deh, jam 11. Apa sih diam aja? Tadi ngapain? Mana ada suara mama tuh.